Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi li yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat di antara nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini setelah beribadah wajib sunnah kepadanya, dan alhamdulillah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah di malam ini langsung digabungkan dua hadis. Hadis yang ke-42 dan hadis yang ke-43. Karena hadis ini masih membahas tentang di antara pembahasan muamalah, dan antara hadis ini dan hadis berikutnya itu masih ada keterkaitannya. Insyaallah di malam ini kita membahas dua hadis yang terdapat di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati. Jadi pembahasan mulai dari hadis yang ke-37, hak dan penjual dan pembeli, sampai hadis yang insyaallah malam ini kita pelajari, itu kita membahas tentang muamalah. Tentang muamalah, bagaimana agama kita mengatur hubungan sesama kita, makhluk sosial, baik itu dalam jual beli, dalam interaksi-interaksi yang lainnya. Dan itu ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijaga dan sama-sama ditunaikan. Jadi tidak ada unsur kezaliman di dalam agama kita, tidak ada. Agama Islam itu agama yang tegak di atas keadilan. Tidak ada satupun di dalam ajaran kalau kita benar-benar menegakkannya, tidak ada yang terzalimi. Sama-sama akan mendapatkan keadilan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan misalnya sesuatu usaha yang dilakukan dengan sistem kongsi atau perserikatan, jika rugi sama-sama ditanggung kerugiannya. Tentunya dari awal telah kita sebutkan, tentunya harus dijalankan dengan kejujuran dan amanah. Dengan kejujuran dan amanah, sebagaimana dijual beli itu sudah kita singgung, bahwasanya seseorang pedagang yang jujur lalu amanah itu akan mendapatkan keberkahan dari usahanya, dari perdagangannya. Dan begitulah seterusnya, apapun bentuknya
interaksi sesama atau muamalah sesama kita. Jadi harus dilakukan dengan kejujuran dan amanah. Itu tiang pondasinya. Dan apabila itu sudah mulai sama-sama dilakukan, maka akan tegak di situ kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan seterusnya, dan tidak ada terjadi persengketaan. Namun namanya kita hidup di dunia ini tentu ada persengketaan karena ada salah satu yang melanggar aturan awalnya, apapun bentuknya. Baik seseorang yang bekerja di perusahaan swasta atau pekerjaan di negeri, PNS misalnya, itu ada aturan semuanya yang apabila itu dijalani maka akan berjalan dengan semestinya. Akan tetapi jika ada yang melanggarnya, tentu terjadi tidak kecocokan, terjadi pertikaian, perselisihan dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita membahas tentang di hadis yang ke-22 hukum tentang syuf'ah. Adapun di hadis yang ke-43 hadis yaitu berkah dan keutamaan bersekutu. Insyaallah itu yang akan kita bahas di malam yang berbahagia ini. Dan ini kita sudah berada juga di bulan baru, kita ingatkan terus-menerus setiap awal kajian kita berada di tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 26 Oktober 2025 Masehi. Alhamdulillah. Jadi ini diingatkan bertambah terus, umur kita bertambah terus. Tentunya tujuan kita adalah dengan mengingat bertambahnya umur, tentu kita akan meninggalkan dunia ini secara perlahan-perlahan, sehari demi sehari. Itu maksudnya. Dan begitu juga kita ingatkan juga penanggalannya di awal kajian. Setelah ini Jumadil Awal, Jumadil Akhir, setelah itu kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi tidak berapa bulan lagi, insyaallah kita juga akan memasuki bulan yang diimpikan setiap orang-orang yang beriman. Hadis nomor 42 di dalam Bahjatul Qulubil Abrar, hadis dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Jabir dan bapaknya Abdullah. Ia berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati. Ini pembahasannya, Rasulullah SAW menetapkan adanya syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada semua yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ah. Apabila telah ada batasan-batasan dan jalan yang sudah dibuat, maka tidak ada syuf'ah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum kita jelaskan penjabaran tentang hadis ini, tentunya kita berjalan atau mulai dari ta'rif, definisi. Karena mendengar apa ini syuf'ah. Apakah syuf'ah itu syafaat atau yang lainnya? Nah, jadi kita beranjak dari istilah syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa, secara lughah itu diambil dari kata asy-syaf'u yang berarti az-zauj. Zauj yaitu pasangan. Itu dari bahasa. Adapun dari sisi istilah,
di dalam agama kita, yakni berpindahnya bagian seorang sekutu kepada sekutu yang lain yang sebelumnya berpindah kepada orang asing dengan pengganti yang sama yang telah ditentukan. Nah, jadi ini dia syuf'ah. Ada orang berserikat, lalu kepemilikannya itu diambil oleh teman sekutunya tersebut. Itu maksud dari syuf'ah. Ada berkongsi, pasangannya berkongsi. Kita mengetahui ada kita dengan teman kita mendirikan usaha, dan jarang orang itu melakukan usaha dengan sendiri. Tentu ada di situ serikatnya, sebagaimana nanti insyaallah pada hadis yang ke-43, karena disitulah keberkahannya, kerjasama di dalam suatu badan usaha apapun bentuknya, ada kerjasamanya. Tidak semuanya itu memegang posisi manajer, tidak semuanya. Siapa nanti yang akan memprosesnya? Siapa nanti yang bagian ininya? Semuanya. Nah, jadi kongsi perserikatan seperti itu ada bagian-bagiannya. Ah, disitulah akan ada keberkahannya. Taib. Kita kembali ke syuf'ah. Sebagaimana hadis tadi, seandainya itu belum ditentukan, maka itu dapat kepada yang salah satunya. Adapun yang sudah dibagi, maka itu tidak ada syuf'ah di dalam kejadian tersebut. Nah, ini tentang orang yang berkongsi sebagaimana diatur di dalam agama kita. Jadi bentuknya itu banyak. Bentuk sekutu yang kita sebutkan itu banyak. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang bersekutu dengan tanah, lahan, dinding, tembok rumah. Ini semuanya ya, istilahnya dia banyak ini sebenarnya, cuman yang sebagian ada yang kita nampak praktek nyatanya, sebagian lagi mungkin yang tidak ada bagian ke usaha-usaha tersebut, tentu tidak mengetahuinya. Dan ia tidak boleh menjualnya kepada orang lain sehingga menawarkan terlebih dahulu kepada sekutunya tersebut. Apabila ia menjual sebelum menawarkan kepadanya, maka ia lebih berhak akan barang yang dijual tersebut. Nah, jadi ini contohnya seseorang yang dia ingin suatu barang yang dia memiliki berdua. Ketika ingin menjualnya, maka yang ditawarkan dahulu terhadap teman kongsinya. Misalnya dia membangun ruko di jalan, ini jalan Yosudarso saja ya, supaya mudah kita menggambarkan contohnya. Lalu kita kongsi. Biasanya ada orang kongsi dengan satu yang mempunyai harta, satu yang bekerja, yang membangunnya, atau dua harta sekaligus, lalu dicari suatu yang bisa melakukannya suatu usaha CV atau yang lainnya untuk membangunnya. Maka yang memiliki ruko tersebut, anggap saja ruko yang dibuat, yang dibangun itu 6. Jadi 6 ruko itu memiliki 2 orang misalnya. Ini contoh syuf'ah. Lalu yang secara matematisnya itu berarti kalau dibagi 3-3, dibagi 3-3 pintu maksudnya, yang satu ingin menjualnya karena kondisi dan semacam perlu uang, dan yang pertama yang harus ditawari adalah temannya yang tadi. Ini yang pertama kali yang harus mendapatkan hak penawaran dalam penjualannya. Misalnya yang teman yang tadi mengokekan, istilahnya ada uangnya, baik akan dibeli 3-3-nya. Berarti dia hanya satu orang pemiliknya. Nah, jadi ini bagaimana mendahulukan yang demikian. Ini tentang hubungan, ini perasaan yang dijaga. Coba yang satu
si bapak A, B tadi yang berkongsi, lalu bapak B menjual ke orang lain tanpa pengetahuan si A. Apa yang terjadi? Macam-macam. Diam-diam saja dia menjual. Tak ada dia tahunya, Pak. Tahu-tahu entah siapa yang bali gini kan. Jadi ini dalam hal yang demikian, ini salah satu contoh itu diatur dalam agama kita. Jadi yang ditawari yang dahulu adalah teman kita yang punya separuh dari bangunan yang 6 pintu tersebut. Apabila dia menyanggupinya, maka kepemilikan pindah ke 6 pintunya ke teman yang dari awal kita berkongsi tadi, 2 orang tadi. Dan begitu seterusnya kelipatannya. Mendahulukan yang ini. Dan beginilah agama kita mengatur kelegaan. Di dalam hati itu ada sesuatu yang lega. Tidak ada ujung dari persekutuan itu perselisihan, tidak. Tetapi di situ ada kelegaan, ada kelapangan, dan begitulah mengaturnya agama kita. Alhamdulillah. Ini dari hal yang sedemikian. Begitu juga dengan yang biasa di perumahan. Contoh, orang yang merehab rumahnya ya, kalau di perumahan, kalau kita mengetahui batas dinding biasanya, itu biasanya orang tetangga itu berdua dia membangunnya. Atau berapa sanggupnya. Karena dinding yang akan ditinggikan, atau bahasa kita tembok, itu akan dipergunakan oleh 2 orang ini. Kan biasa di perumahan, yang untuk biasanya sudah ada direhab, dilebarkan, akhirnya ditinggikan yang dinding sebelah tetangga. Ini harus ada di situ. Lalu berapa tetangganya yang sanggup, karena dinding ini akan digunakan juga oleh tetangga sebelahnya. Atau supaya lebih aman, tidak bercekcok maupun bangunan apapun, itu dibuat 2 dinding. Yang satu berdiri, yang satu buat dinding satu lagi, supaya tidak bertengkar. Tapi kalau ingin sama-sama memakai dinding tersebut, maka selayaknya yang membangun itu akan dikongsikan dengan yang sebelahnya. Taib. Ini beberapa kasus yang kita alami di dunia nyata, yang tentunya syuf'ah itu lebih banyak pembahasannya lagi. Bukan hanya yang kita contohkan, itu hanya contoh yang bisa memahami kita. Adapun luas, apapun seginya, baik itu skala besar dan skala kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masalah muamalah ini adalah masalah yang sering konflik. Yang orang bersahabat sejati, mungkin dia bersahabat dari zaman sekolah, tahu-tahu sudah 30 tahun bersahabat, karena ketimpangan akhirnya berpisah. Dengan masalah yang satu tidak jalan dengan semestinya, yang satu sudah berkhianat, yang satu sudah tidak jujur dan tidak amanah lagi. Yang tadi diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Rafi', Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syarika ahaqqu bi kabahil makan." Sekutu itu lebih berhak karena dekatnya. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yang teman yang join tadi itulah yang lebih berhak. Kemudian di antara syuf'ah yang lainnya, jadi tadi tetangga sudah kita ambil contoh, dinding ya, tembok, ini semuanya bisa berupa jalan gang gitu, kemudian saluran air dan terusnya. Ini kalau yang bapak-bapak tinggal di rumah bulatan tidak merasakan, tapi kami yang tinggal di perumahan itu merasakan. Kadang pencurahan airnya begitu ya, dah ribut-ribut jadinya. Nah, ini masalah karena perumahan sama tahu kita kan berbaris kotak-kotak. Kalau rumah-rumah bulatan yang halamannya luas, ini tidak terlalu, paling permasalahannya nanti pohonnya pergi ke
ke halaman kita, kena serangga kita atau kena semut. Nah, ini pohonnya buahnya banyak, tetapi ke rumah kita arahnya. Semutnya banyak lagi, semut keranggo itu kan. Paling yang hal ini hal-hal yang sepele yang di masalah hubungan tetangga. Karena kata Nabi, faktor kesempurnaan iman seseorang yaitu berbuat baik dengan tetangganya. Fakramu jarrah, itu memuliakan dan berbuat baik dengan tetangganya. Itu faktor seseorang itu sempurnanya imannya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat bagaimana seseorang bertetangga, bagaimana seseorang dengan tetangga yang lainnya. Nah, ini diatur semuanya di dalam agama kita. Dan begitu juga administrasi mulai dari rukun tetangga, rukun warganya, semuanya diatur. Walhamdulillah, agama kita agama yang senantiasa mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kasus tadi kita sebutkan, beberapa contoh, baik itu tentang kepemilikan suatu benda yang tidak berjalan dan maupun yang berjalan, maksudnya bergerak. Yang tadi tidak bergerak, dan benda yang tidak bergerak pun demikian. Seperti barang-barang yang bergerak, ada seseorang yang jual beli, yang bisa dijual, kongsi, dan seterusnya. Kalau tadi tentang bangunan ruko yang tidak bergerak, atau perumahan atau yang lainnya, dan ada komoditi itu yang bisa bergerak, seperti barang-barang kendaraan yang apabila dibeli oleh penjualnya, maka itu akan meninggalkan si penjualnya. Taib. Jadi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam, Rasulullah menetapkan adanya syuf'ah pada semua yang belum dibagi. Itu tidak ada perbedaan antara yang produk bergerak dengan yang tidak bergerak, itu sama. Jadi jangan dibedakan, oh ini kan beda, yang ini sama di dalam masalah hukumnya. Karena hikmah dari syuf'ah yang kita pelajari ini, yang sedang kita pelajari, hikmah yaitu menghilangkan mudarat dari sekutunya. Itu hikmahnya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan hadis ini. Jadi hikmahnya itu agar tidak terjadinya mudarat antara orang yang bersekutu. Mudarat yang sebagaimana perselisihan, pertengkaran, dan seterusnya, itu namanya mudarat. Segala sesuatu yang membawakan ke sesuatu yang tidak diinginkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang disebutkan oleh Jabir tadi adalah sudah jelasnya sesuatu hukum tentang syuf'ah, orang yang bersekutu, maka yang terutama yang mendapatkan haknya adalah teman sekutunya, kecuali itu sudah dibagi. Maka itu sudah lain soal. Karena itu sudah jelas kepemilikannya. Si A sudah memiliki ini, si B sudah memiliki ini. Namun yang menguatkan yang tadi adalah sebelum ada malam yuqsam, sebelum adanya pembagian. Fa idza waqatil hududu wa sirafatit turuqu fala syuf'ah. Jadi apabila telah ada batas-batasan dan jalan sudah dibuat, maka tidak ada syuf'ah. Ini syuf'ah yang berlaku itu adalah belum adanya ketentuan pembagian. Adapun setelah ada ketentuan pembagian, maka itu tidak ada istilah syuf'ah, hukum syuf'ah tersebut. Jadi sudah ada jelas batas-batasannya, sudah jelas ini kepemilikannya dan seterusnya, maka itu tidak ada lagi syuf'ah. Ini yang bercampur, yang belum jelas mana yang punya bapak A, mana yang punya bapak B. Ini sebelum dibagi. Syuf'ah yang berlakunya
hukum syuf'ah di situ. Kemudian tujuan dari syuf'ah yaitu setelah terjadinya syuf'ah, maka ikatan awal, kongsi, join itu tidak ada lagi, putus. Sebagaimana disebutkan, asy-syuf'atu kahallil iqal. Syuf'ah itu seperti melepaskan ikatan. Jadi tidak ada perkongsiannya lagi antara si A dengan si B, karena telah diputuskan oleh syuf'ah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, asy-syuf'atu liman watabaha. Syuf'ah itu bagi yang bersegera kepadanya. Namun hadis-hadis ini yang kita sebutkan tadi, hadis-hadis pendek, itu kebanyakan sebagian para fuqaha berpegang dengan hadis tersebut. Namun setelah diteliti oleh peneliti-peneliti hadis seperti asy-syuf'atu kahalil iqal dan asy-syuf'atu liman watabaha, maka penelitian dari ulama ahlul hadis, hadis tersebut dhaif jiddan dan lafaznya fasid katanya. Ini sedikit kita menyinggung tentang ilmu hadis, sedikit pengetahuan tentunya, karena ilmu hadis ilmu yang luas, salah satu disiplin ilmu tersendiri juga. Cuman di sini kita menjelaskan bahwasanya para ulama meneliti hadis-hadis yang terdapat di dalam pembahasan-pembahasan fikih, itu tujuan karena terjadinya perbedaan di antara ulama satu dengan ulama yang lainnya di dalam masalah tashih dan tadhaif hadis. Jadi kenapa ulama A misalnya mazhab Imam Syafi'i mengatakan begini, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi mengatakan begini. Ini karena permasalahan di dalam penentuan hadis. Bisa juga karena yang satu mendapatkan dalil hadis, yang satu tidak. Ini banyak terjadi contohnya. Jadi sedikit kita tarik sedikit pembahasannya. Kita tinggalkan sejenak syuf'ah. Kenapa terjadi perbedaan pendapat mazhab? Itu pertama, diantaranya yang satu berpegang dengan dalil, yang satu tidak. Yang kedua, yang satu mensahkan hadis, yang satu melemahkannya. Lalu yang ketiga, yaitu di dalam istidlal atau istinbat, itu mereka berbeda dalam pengambilan hukumnya. Contoh Imam Abu Hanifah misalnya, itu jaraknya dengan Madinah jauh. Beliau hidup di Kufah. Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Di Kufah itu di Irak sekarang. Dengan Madinah itu jauh jaraknya. Ini zaman dahulu, di tahun 200 Hijriahan. Belum ada WhatsApp. Jadi kalau ingin mengetahui hadis Nabi, berangkatlah, carilah dengan permasalahan ini. Apalagi dahulu belum dibukukan sebagaimana di zaman kita sekarang. Itu makanya salah satu penyebab. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan hadis itu sah dari Nabi, ada menurut penelitiannya tidak sah. Ini terjadi juga perbedaan hukum. Lalu yang ketiga, perbedaan para ulama dalam mengambil hukum dari dalil tersebut. Ini karena tadi di sini terdapat hadis yang dua riwayat yang kita ternyata di footnote-nya itu diteliti oleh ulama, hadis riwayatnya itu tidaklah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak-hak seperti syuf'ah ini, kemudian khiyar, kalau di dalam jual beli itu ada hak khiyar, memilih apakah di situ khiyar majelis membatalkannya atau tidak di dalam jual beli, kemudian mengembalikan barang cacat, ini masih dijual beli, atau hal-hal yang seperti yang lainnya dalam muamalah sesama kaum muslimin, sesama umat manusia, maka itu kepemilikannya akan digugurkan dengan perkataan dan atau perbuatan. Jadi wallahu alam, ini dalam bentuk sedikit pembahasan tentang syuf'ah, salah satu
istilah dalam muamalah. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita juga menyinggung beberapa istilah-istilah muamalah seperti musaqqah, kemudian muzama'ah, mukhabarah dan seterusnya. Ini istilah-istilah muamalah perkongsian, mudarabah. Ini ada bagi hasil. Jadi ini sedikit pengetahuan. Tentunya kalau di majelis-majelis seperti ini, apa ini kata ustadznya, mudarabah, bagi hasil. Musyaqqah itu seseorang yang kongsi di bidang pertanian, yang satu memiliki lahan, yang satu sebagai pekerjanya, pengelolanya, atau yang satu memiliki lahan dan memiliki bibitnya, yang satu pekerjanya. Jadi di situ dibahas di dalam agama kita perkongsian seperti ini. Taib. Untuk hadis yang ke-42 kita cukupkan. Itu makanya sengaja ngambil 2 hadis di malam ini, karena tentang pembahasan tentang syuf'ah tidaklah terlalu panjang uraiannya. Kita masuk hadis yang ke-43. Jadi alhamdulillah ini 2 hadis kita di malam ini dalam kitab ini. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Jadi hadis ini hadis qudsi, yang mana makna hadis qudsi dilihat di sini. Yaqulullah ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Allah berkata, Allah berfirman, ana thalitsus sariqaini ma lam yakun ahadum sahibah. Aku adalah yang ketiga di antara 2 pihak yang bersekutu selama salah satunya belum berkhianat. Fa in khanahu kharajat min bainihima. Jika salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Ini bagi orang yang bersekutu, berserikat, kongsi, apalagi namanya, join, kerjasama, apapun bentuknya. Ini termasuk dalam hadis ini. Selagi dijalankan secara amanah, tidak khianat, dengan kejujuran, maka Allah akan bergabung dengan persekutuan tersebut. Tentunya di situ akan mendapatkan suatu kerjasama, join, sekutu yang mendatangkan berkah. Akan tetapi salah satu berkhianat, tidak amanah lagi, maka Allah akan keluar dari perkongsian tersebut. Tentunya akan terjadi yang bersifat mudarat, sebagaimana kita singgung di masalah syuf'ah tadi. Hadis yang baru saja kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Akan tetapi ada penelitian di sini bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Namun kita mengambil dari makna hadis ini apa yang terkandung di dalam hadis ini. Apa yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi ini perbedaan. Ini amanah orang yang telah menulis ini, bahwasanya ada peneliti ulama meneliti bahwasanya hadis ini lemah sanadnya. Akan tetapi di sini tetap dijelaskan kandungannya, karena ini berhubungan tentang orang yang berkongsi, orang yang bersekutu, orang yang join, atau orang yang bekerja sama. Jadi hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bolehnya jenis-jenis persekutuan seluruhnya, apapun bentuknya, seluruhnya, tanpa ada batas, tanpa ada bilangan, tanpa ada sesuatu jenis tertentu, semuanya. Kan makanya PT itu kan perseroan terbatas. Jadi di situ tuh ada perserikatan, seluruhnya adanya, mulai dari jajaran yang tinggi sampai pekerja-pekerja yang bagian seluruh lini-lininya. Sebagaimana bapak-bapak yang pernah mungkin bekerja di Chevron dan yang sekarang Pertamina, itu mengetahuinya. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan juga mengetahuinya. Dan atau kita yang berdagang, yang melakukan sistem-sistem kongsi atau yang mudharabah sebagaimana kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya, bagi hasil dan seterusnya, masuk ke dalam persekutuan ini. Maksudnya persekutuan, join, kerjasama dan seterusnya. Jadi barang siapa yang menolak sesuatu dari hal tersebut, hendaknya dia mendatangkan dalil untuk melarangnya. Ini jelas hadisnya ada,
apapun bentuknya persekutuan, kerjasama, join, ini boleh semuanya. Karena usul fikihnya al-aslu asy-syai' al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum asalnya boleh sebelum datangnya dalil melarangnya. Jadi semua apa yang dilakukan tentang muamalah, tentang kerjasama, apapun bentuknya, kecuali kerjasama misalnya jual-jual barang haram, minuman haram, khamar dan seterusnya, ini tidak boleh. Join mengadakan tempat yang malam-malam nih, diskotik, nah ini tentu dalam agama kita tidak boleh. Nah, itu beda lagi, ada konsepnya. Jadi selagi itu tidak ada yang hal-hal yang mubah, maka itu boleh di dalam agama kita. Bahkan ditegaskan di sini, seandainya itu ada yang melarangnya, datangkan dalil untuk melarangnya. Karena semuanya asalnya itu boleh, hukum asalnya boleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan persekutuan dan keberkahannya bila dibangun di atas kejujuran dan amanah. Ini dia. Barang siapa yang join, kerjasama, bersekutu, lalu ditegakkan di atas kejujuran dan amanah, disinilah keutamaannya, disinilah keberkahannya yang turun. Allah akan ikut untuk menolong persekutuan yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini. Jadi akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya, dimudahkan baginya sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki, kemudian diturunkan padanya rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi hal ini, persekutuan adalah salah satu bentuk tolong-menolong, dalam salah satu bentuk antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jelas, mungkin Bapak yang kita ambil contoh Chevron karena dekat, yang sekarang Pertamina Hulu Rokan ya. Coba semuanya bagian yang enak-enak saja, misalnya bagian staf semuanya perkantoran saja. Nah, siapa yang akan bagian eksplornya, sumurnya? Siapa yang nanti yang akan bagian ininya? Lalu di labornya siapa yang bagian kisinya? Nah, ini semuanya tentu ada bagian-bagiannya. Dan alhamdulillah, tentunya dari awal suatu perusahaan itu sudah merancang, mulai dari awalnya, mulai dari input output, ini masalah proses proses produknya, meskipun tentang bagian-bagian pekerjaannya itu sudah ditentukan. Mulai dari kalau di manajemennya kita lihat struktur bagan organisasi dan lini-lini departemen-departemennya, bagian-bagiannya. Nah, ini salah satunya contoh di dalam suatu perusahaan, dan begitu juga di dalam usaha jual beli. Ini dari kita katakan tadi tidak terbatas, baik itu 2 orang, 3 orang atau banyak, dan tidak ditentukan juga jenisnya, semua jenis. Nah, di sini keberkahan akan datang apabila sesuatu perkongsian, join, kerjasama itu ditegakkan dengan kejujuran dan amanah. Karena waktu sudah menandakan masuknya waktu Isya, jadi 2 hadis ini, pertama tadi tentang syuf'ah, yang kedua tentang keberkahan di dalam persekutuan apabila itu ditegakkan di atas kejujuran dan amanah. Allah akan ikut di situ, akan membantu dalam usahanya tersebut. Jadi intinya harus dijalankan dengan jujur dan amanah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan tentang muamalah, itu hadis yang terakhir tadi, tentang keberkahan orang yang bekerja sama, yang join, yang bersekutu. Adapun hadis berikutnya ini tentang sesuatu yang sangat penting sekali, itu sesuatu yang bermanfaat setelah kematian. Apa itu? Insyaallah akan kita sambung di pelajaran kita 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.